Everything is connected. You look that bagaimana suatu sistem itu mempengaruhi komponen ekosistem di sekitarnya, bahkan sampai lapisan terluarnya. Seperti kita lihat kasus di Indonesia, kenapa korupsi begitu mendarah daging sampai kemana-mana? Karena sistem itu sendiri. Sistem itu sendiri dibiarkan terus-terusan tanpa diperbarui, tanpa di-remark. Terus harusnya gimana? Sistemnya yang salah atau penggunanya? Karena kalau pengguna baru mengadopsi sistem yang itu-itu aja, maka hasilnya akan nihil. Mau ganti pengguna apapun, sevisioner apapun, jika masih mempertahankan sistem yang literally jauh dari kata ideal, pasti akan membuat korupsi itu makin gampang. Kalian tahu nggak? Kemarin gue bahas Rusia, ini gue terusin lagi materi geopolitik gue. Rusia kenapa mati-matian pertahanin Ukraine? Karena itu merupakan buffer zone dia yang sangat strategis. Karena secara sejarah Rusia itu diserang terus sejarahnya. Dia diserang Napoleon, Nazi dari Jerman, sehingga itu menimbulkan trauma yang karena di wilayah Ukraine ada yang bernama pelabuhan yang disebut Crimea. Crimea adalah akses laut yang akses utama yang bisa menghubungkan dengan Black Sea atau Laut Hitam, dan di Laut Hitam itu bisa langsung berhubungan dengan si Laut Mediterania. Itu adalah akses utama, jalur jantung ekonomi si Rusia itu. Jadi kenapa Rusia mati-matian pertahankan invasi Ukraina? Itulah sebabnya. Kalau dia nggak ambil Ukraina, membiarkan Ukraina gabung pada organisasi NATO, dia akan lebih tercekik, dia akan lebih kritis baik secara ekonomi, pertahanan, dan juga masalah geopolitik. Makanya gue apresiasi banget sama warga Indonesia. Mereka tuh literally punya kesabaran yang tingkat dewa, karena mereka cuma diem-diem aja. Ini adalah salah satu alasan besar kenapa lo tuh harus banget untuk sementara out dari Indonesia, keluar dulu untuk perbaikan. Karena literally dengan sistem yang kayak gitu, lo bukannya akan berkembang, malah semakin nyungsep. 20 tahun ke depan menuju Indonesia emas, kayaknya itu sangat-sangat mustahil. Kenapa? Karena kita terus-terusan berenang pada sistem yang sangat-sangat tidak ideal, memudahkan para koruptor berkecimpung, transparansi kurang, birokrasi yang sangat-sangat ruwet dan ribet. Kenapa enggak revolusi birokrasi? Karena itu memerlukan biaya yang sangat amat mahal dan basically jelimet banget. Kenapa jelimet? Lu bayangin mereka udah menerapkan si birokrasi yang sudah diadopsi puluhan tahun, bahkan 80 tahun Indonesia sudah merdeka hampir. Indonesia emas itu PR kita semua, seluruh rakyat Indonesia.